menuju hotel. Nah, ini adalah peta di dalam denah wilayah Masjid Nabawi. Kita masuk dari pintu Babu Salam. Dari Babu Salam, lalu kita keluar di pintu Baki. Nah, dari antara pintu Babu Salam hingga dari pintu Babu Salam hingga pintu Baki, kita akan melewati daripada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat. Makam Rasulullah. Nah, inilah gambarannya. Makamnya Rasulullah. Ya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman-taman dari taman surga, dan mimbarku di atas lagaku. Jadi, tapi sekarang ini semua karpet itu warna hijau ya, nggak seperti dulu ada karpet hijau dengan karpet merah. Nah, tapi untuk patokan daripada Raudhah adalah karpet hijau, mimbar dan mihrab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini untuk pintu laki-laki masuk di Babu Salam, tapi untuk pintu perempuan ada pintu Anisa yang khusus memang pintu khusus perempuan masuk. Nah, ini adalah gambaran di mana gambar foto makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini adalah Raudhah. Ini adalah gambaran Raudhah dulu. Dulu ada perbedaan antara karpet merah dengan karpet hijau, tapi sekarang semua karpet hijau. Tapi Raudhah sendiri itu kita boleh melihat mimbar sendiri kan ada di karpet hijau dekat tidak jauh dari mihrabnya Rasulullah SAW. Itu adalah batas daripada Raudhah. Iya, share di Walidin. Ini adalah mihrab Rasulullah di mana Rasulullah menjadi imam di menjadi imam pada waktu sholat. Tolong yang lainnya di mute ya, biar nggak ganggu. Nah, baik. Setelah itu kita akan ziarah ke Jannatul Baqi atau ke makam Baqi. Makam Baqi tersebut hanya laki-laki lah yang diperkenankan masuk, untuk perempuan hanya di luar. Di mana makam Baqi tersebut dimakamkannya anak istri keluarga Rasulullah dan beserta para sahabat yang syahid di medan perang yang berada di kota Madinah. Nah, untuk di hari ketiga, insya Allah kita akan tidur di kota Madinah, yang dimana nanti kita akan berkunjung ke Masjid Quba, melewati Masjid Qiblatain, dan ke ziarah ke komplek ke Jabal Uhud, dan terakhir nanti kita akan shopping di kebun kurma. Nah, untuk jamaah sendiri, sebelum kita mengunjungi Masjid Quba, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan mengambil wudhu di rumahnya, maka dia mendapatkan 1 pahala umroh. Walaupun dia belum pernah berumroh, tapi dia punya wudhu sebelum pergi ke Masjid Quba, maka dia mendapatkan pahala seperti melaksanakan umroh. Nah, inilah gambaran daripada Masjid Quba. Amarah dulu. Saya minta kirim ke doan. Yang terakhir, sebelum kita pulang kembali ke hotel, kita akan belanja-belanja untuk beli oleh-oleh di kebun kurma.
Nah, ini adalah gambaran daripada makam yang dilingkari warna merah itu makam dari para syuhada Uhud, di mana disinilah makam paman daripada Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah beserta sahabat lainnya dimakamkan. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke sesi persiapan untuk Masih sedikit penting. Saya dalam perjalanan masa kejebak macet, jadi saya ambil tempat di pinggir jalan ini. Baik Bapak Ibu, nah, di hari keempat insya Allah kita laksanakan kegiatan umroh yang dimana pada kegiatan inilah yang memang betul-betul kita perhatikan, mulai dari saat kita sebelum check out, kita mandi sunnah terlebih dahulu. Mandi sunnah ihram terlebih dahulu sebelum kita pergi ke Bir Ali. Yang dimana niat mandi sunnah ihram yaitu nawaitu ghusla lil ihram lillahi ta'ala. Niat saya mandi sunnah untuk melaksanakan ihram karena Allah Ta'ala. Nah, setelah mandi kita gunting-gunting kuku, kita boleh masih untuk mencukur bulu-bulu kita, dan masih diperbolehkan untuk memakai wangi-wangian. Sampai sini ada yang dipertanyakan Bapak Ibu? Kita lanjut. Halo? Halo. Pas, lanjut Pak. Baik. Oke. Ya. Yang selanjutnya harus kita pahami rukun umroh terdiri dari 6. Yang pertama kita berihram, yang kedua kita mikot, yang ketiga kita tawaf, yang keempat sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, yang kelima tahalul, dan yang keenam adalah tartib. Yang dimana tartib ini kita mengikuti daripada urutan umroh tersebut, tidak boleh ngecek. Sebelum kita beranjak dari hotel menuju ke karena kita posisi perjalanan kita dari Madinah menuju kota Makkah, kita mengambil niat ataupun berihram Masjid Dzulhulaifah atau kita melakukan ihram, memotong kuku dan berpakaian ihram. Nah, bagi bapak-bapak hati-hati sebelum kita melafazkan niat. Alangkah baiknya dari hotel pun khususnya untuk laki-laki sudah tidak memakai pakaian dalam, khawatir kita lupa pasnya. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin make up ataupun pakai wangi-wangian itu masih diperbolehkan. Tolong yang lain dulu itu. Ini contoh ihram ketika kita akan melaksanakan tawaf ya. Satu lengan kita ditunjukkan. dengan tahap dedek. Ini adalah tempat atau tempat kita niat mikot di Masjid Dzulhulaifah atau Bir Ali. Nah, kalau kita di kota Madinah, kita ngambil niat di Bir Ali. Kalau di kota Mekah, ada beberapa tempat. Bisa di Tanim atau Masjid Aisyah, di Jirona, ataupun di Hudaibiyah. Panas banget.
Nah, mikot sendiri akar kata dari mawaqitu, makota, dan waqot. Setelah kita mandi sunnah ihram, lalu memakai pakaian ihram, sesampainya kita di Masjid Dzulhulaifah, kita melaksanakan sholat sunat ihram 2 rakaat. Baik Bapak Ibu, yang pertama tadi untuk niat yang pertama adalah kita berihram, kedua yaitu mikot di Bir Ali atau Dzulhulaifah. Sesampainya kita di Dzulhulaifah, kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nawaitu sunatan ihram rakaataini mustaqbil kiblati ada alillahi ta'ala. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Aku jelas ya. Lewat dengar ini. Suara saya masih jelas ya? Masih. Benar, Mas. Benar. Saya Pak, Baik. itu setelah mengambil mikot berarti larangan ihram itu sudah berlaku. Belum karena kita belum niat. Oh gitu. Iya, belum niat. Setelah sholat sunnah itu? Baru kita naik nanti kita akan dibimbing oleh mutawid melafazkan niat sama-sama. Oh gitu. Oke, sip. Ya, Terima jadi kita kasih. di Bukit Dunia. Iya. Terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Pertanyaannya yang pertama aja kan tadi belum mengikuti toh. Gimana, Kumpulnya Ibu? ada di mana? Oke, yang pertama tadi kan kita berihram. Yang kedua itu kita melaksanakan mikot atau kita niat. Ya. Yang kedua niat. Nah, nanti sesampainya setelah kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat ihram 2 rakaat, kita melafazkan, mengikrarkan niat kita. Biasanya di dalam bis bersama akan dipandu oleh mutawifnya. Nah, kita akan dipandu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, itu yang bagi yang baru pertama kali melaksanakan ibadah umroh, itu diniatkan untuk diri sendiri. Labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala, ataupun nawaitu umratan lillahi ta'ala pun itu sudah sah bagi yang untuk umroh untuk diri sendiri. Akan tetapi nanti untuk di umroh yang kedua, di umroh sunnah, kita boleh untuk membadalkan keluarga kita. Syarat untuk membadalkan yaitu yang pertama orang yang sudah wafat. Itu boleh kita badalkan. Yang kedua, orang yang sakit keras dalam arti dia sudah tidak mampu untuk melaksanakan safar, untuk melaksanakan ibadah umroh. Itu boleh kita badalkan. Nah, setelah kita melafazkan niat sama-sama, berlakulah larangan-larangan umroh. Larangan-larangan umroh. Potong rambut. Yang pertama, memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua, Panggilannya rofas fusuko. Dan yang ketiga, memotong kuku, mencukur rambut. Yang keempat, membunuh binatang. Dalam arti membunuh binatang ini binatang darat ya. Binatang buruan yang biasa kita konsumsi, misalnya kita bunuh ayam, bunuh burung yang bisa kita makan, bukan kita macam nyamuk kita tepuk. Jadi binatang ini yang memang binatang yang bisa kita makan salah satu. Yang kelima, mencabut tanaman. Yang keenam, memakai wangi-wangian.
Yang ketujuh, berhubungan suami istri. Nah, rofas inilah yang dimaksud berhubungan suami istri. Begitupun kita berjidal itu apa ya? Mencaci ya? Berdebat. Kalau fusuko itu kita mencaci. Nah, selama kita di tanah haram, apapun yang kita terjadi di sana, kita misal ada satu hal yang tidak kita inginkan, kita banyak-banyak istighfar. Yang pertama banyak-banyak istighfar, sholawat kepada Nabi. Jangan kita mencaci ataupun kita berdebat di sana. Itu adalah bagian daripada larangan-larangan umroh. Tapi itulah yang memang sering kita tidak sadari, khususnya berdebat, mendebatkan. Misal kita di sana ada perbedaan pilihan presiden, akhirnya kita berdebat di sana gitu. Yang paling adalah rofas, yaitu berhubungan suami istri. Nah, ini kalau dari beberapa larangan umroh tersebut, apabila kita melanggarnya, paling ringan adalah memberikan makan ahlu Makkah sebanyak 6 orang. Jadi kita bayar dam itu sesuai apa yang sering kita makan. Misal kita sehari-hari makan nasi padang, nah kita bagi sedekah dengan orang-orang ahli Makkah ini sebanyak 6 orang. Kalau kita sampai berhubungan suami istri, misalnya saat kita ada larangan ihram, nah itu kena dam paling berat, kita potong kambing. Nah, sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Mana? Lanjut. Mau turun apa enggak? Untuk larangan umroh ada yang mau dipertanyakan Bapak Ibu? Lanjut, Mas. Dengan situ ya, ngumpul mana? Makanya kita tak takut Mas langsung ning bandara kan telat. Lanjut Mas, lanjut. Oke. Lanjut ya. Untuk yang lain tolong Telatnya di-mute. ikuti. Yang lain tolong di-mute sih, mengganggu Kan telat nih. suaranya. Yang lain, Mas. Jadi ranget. Ini adalah larangan khusus laki-laki. Berpakaian jahit, pakai kaos misalnya, menutup kepala, pakai songkok atau peci. Yang ketiga, itu kita pakai sepatu ataupun kaos kaki. Itu sudah tidak diperbolehkan saat kita sudah jatuh larangan umroh atau kita sudah berniat. Larangan untuk wanita, kita pakai penutup muka atau cadar. Neng hotel paling apa ibu di terkini-kini karo check out. Misalnya neng gini apa? Nah, ini untuk laki-laki atau perempuan. Nah, setelah kita punya niat, nah perjalanan kita dari kota Madinah menuju kota Makkah, kita butuh waktu kurang lebih 5 sampai 6 jam. Di 3 jam pertama setelah kita di tengah perjalanan, biasanya kita akan istirahat di rest area dan biasanya kita akan banyak jajanan ya. Kita akan makan ataupun ya nanti sampai sana hati-hati, khawatir kita lupa, kita pergi ke kamar mandi, kita cuci tangan pakai sabun. Nah itu hati-hati. Main telung jam. Terus ada neneng masjid kan orang juru ibaratnya ngeduk ke ibu. Bapak Ibu suaranya di-mute dong, Iya. kita suaranya. Tidak jelas. Oh ternyata neng kono. Tuh. Wah, Nah, salah satu larangan umroh yang ke-8 adalah menikah. Nah, selama kita masih ada niat umroh atau larangan dalam keadaan larangan umroh, dalam keadaan larangan ihram, kita tidak diperkenankan untuk menikah. Jadi boleh menikah bagi ada yang mau menikah setelah prosesi umroh selesai. Terus jam ya mas, adem. Nah jam wis tutup dulu.
Ini yang diperbolehkan dalam kain niat ihram. Sesampainya kita di kota Makkah, bagi bapak ataupun ibu yang ingin Itu Ali melaksanakan Sodik mandi, Lampung Utara, matikan dulu HP-nya itu, Soalnya kan ini masjidnya suaranya itu. kondisi ini kepingan. nah, bagi yang Iya, akan matiin dong tuh melaksanakan suaranya. mandi karena gerah dalam perjalanan itu diperbolehkan Iya. asal Cuman kan jangan apa-apa pakai di jenis sabun. di sini. Kudu ngerti ngono. Berapa? Alhamdulillah ternyata masjidnya. Nah, Masjidnya kayak ngapa tuh? Wis nganu Ro. Ora ya. jadi Bapak Ibu sesampainya di kota Makkah, nanti sampai di hotel, sebelum kita melaksanakan umrohnya, itu masih diperbolehkan untuk mandi bagi yang mau mandi, tapi hati-hati jangan sampai pakai sabun karena sering terjadi juga. Jadi saling mengingatkan nanti teman-temannya di dalam satu kamar. Nah, kalau ada satu sabun yang dibuka berarti udah ada yang pakai. Yang dekat bandara. Ya, begitupun kita menjaga aurat masing-masing. Walaupun kita sesama jenis, selama kita ada larangan ihram, itu tidak diperkenankan kita memperlihatkan aurat kita pada sesama jenis, apalagi lain jenis. Ya, ibu-ibu pun begitu. Nah, untuk bapak-bapak, bagi yang akan melaksanakan mandi, hati-hati ihramnya saat di kamar mandi kena najis. Jadi kita agak sedikit berhati-hati Kira-kira rame orang. bila akan melaksanakan mandi. Oke, lanjut. Ada sih dijendeni lagi. Jadi Kanong. ibu-ibu yang Iki makan. pakai cincin boleh pakai cincin. Kalaupun ada yang sakit, misalnya di kakinya itu memang ada satu sakit yang memang harus melakukan pakai perban, itu diperbolehkan. Pakai payung, cincin dan yang lainnya. Iki lho panganan iki. Ini adalah salah satu contoh niat yang paling singkat. Labbaik Allahumma umratan, itu sudah sah. Tapi yang lebih afdal, labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau nawaitu umratan wa ahramtu biha. Kan ya masjidnya. Nanti umroh yang kedua, umroh sunnah, bagi yang ingin membadalkan, labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha. Badalan fulan bin fulan. Kita sebutkan nama keluarga kita yang akan kita badalkan. Nah, Masuk. baik. Nah, ini adalah gambaran seputar Ka'bah. Soalnya rakyat tapi yang 30 teman. Kita akan mengawali Kiranya enggak tawaf kita di antara Tapi Hajar rasa check out Aswad kan. dan lampu hijau. Nanti di sebelah kanan kita bisa melihat lampu hijau. Setari dari lampu hijau terus dia yuk. enggak langsung sekolahnya berarti jam 10 udah ada lagi gitu. Ini jam 6 sampai 11 nanti minggu jam 12. Nah, ini bisa kita lihat. Kita akan mengawali tawaf kita di antara Hajar Aswad dan lampu hijau. Bahu kiri kita pastikan lurus dengan Hajar Aswad, begitupun bahu kanan kita lurus dengan lampu hijau. Nah, tawaf sendiri seperti kita sholat. Dalam pelaksanaan tawaf, kita jangan menoleh atau membalikan tubuh kita atau kepala kita ke belakang, ke arah belakang, dari kiri maupun kanan. Jadi fokus kita lurus rapat kan dalam ini toh. pelaksanaan Gini kan tawaf. zaman Covid toh. Zaman Covid lagi keluar. Bu Ya. Suryani, tolong di mute dulu itu Bu Suryani. Apa? Suaranya terdengar Bu ya. Tolong di mute dulu. Baik, itu, saya lanjut ya. Suryani itu. Nah, kita mengawali dari mulai Hajar Aswad. Jangan kita melihat mutawif di depan sudah mengucapkan salam Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ibu
di antara Hajar Aswad dan lampu hijau, ibu sudah ikut di belakang atau bapak sudah ikut di belakang. Jadi kita melihat posisi kita antara bahu kiri kita dengan Hajar Aswad dan bahu kanan kita dengan lampu hijau, baru kita mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barulah nanti mutawif akan memandu kita. Nah, di sini saat pelaksanaan tawaf kita boleh kalau mutawif tidak terdengar, kita boleh baca buku ataupun kita boleh melapaskan doa-doa kita yang kita hafal. Tidak ada bacaan-bacaan khusus tertentu yang harus dibaca saat kita tawaf. Jadi boleh membaca doa apapun saat kita tawaf. Kalau kita seandainya kita tidak terdengar tuntunan dari mutawif, karena di sana ramai banyak sangat orang. Nah, kita sampai kita ketemu rukun Yamani. Sampai rukun Yamani nanti kita jumpa, kita boleh melihat ada satu lingkaran, setengah lingkaran. Nah, itulah daripada rukun Yamani. Halo Ibu Suryani, matikan dulu. Kita mengucapkan. Halo Ibu Suryani, matikan dulu. Kita mengucapkan salam kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Antara rukun Yamani hingga ke Hajar Aswad, baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jadi putaran pertama dari Hajar Aswad hingga bertemu Hajar Aswad lagi, itu hitungan satu putaran. Nah, apabila Bapak Ibu sampai ke 4 putaran, tidak sengaja atau tidak tahan ingin buang angin, nah itu Ibu ataupun Bapak tidak perlu mengulang kembali dari tawaf pertama sampai ke 4. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu silahkan koordinasi dengan mutawifnya agar ditunggu untuk ambil wudhu. Ambil niat wudhu. Nah, pasal niat wudhu pun kita taklid ke imam setempat. Misalnya karena kita mayoritas di Indonesia adalah Imam Syafi'i. Nah, kita ambil wudhu di sana menggunakan wudhu Imam Maliki atau Imam Hanafi. Nah, karena ambil wudhunya itu jauh, jadi kita ambil daripada rukun-rukun wudhunya aja, rukun-rukun wudhu saja. Jadi kita persingkat waktu, kita ambil daripada rukun-rukun wudhunya saja. Nah, karena ada perbedaan tata cara ketika caranya wudhu Imam Syafi'i dengan Imam Maliki itu ada perbedaan. Jadi kalau kita sudah taklid kepada imam tersebut, kita bersentuhan dengan bukan mahram kita, itu tidak membatalkan wudu. Kecuali kita buang angin ataupun buang air. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan Bapak Ibu? Udah nggak aku bertanya lagi. Seputar tawaf ada yang mau dipertanyakan? Jelas ya. Nah, yang kita melihat nomor 1 itu Hajar Aswad, yang kedua itu Multazam. Nah, di sinilah tempat tempat yang mustajab. Salah satu tempat mustajab yang ada di kota Makkah. Yang ketiga adalah pintu Ka'bah. Jadi Multazam itu bukan pintu Ka'bah, Bapak Ibu. Multazam adalah di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu adalah Multazam yang setengah lingkaran ini. Yang keempat adalah Hijr Ismail. Nah, ini barang siapa yang sholat di Hijr Ismail, dia seperti sholat di dalam Ka'bah. Karena Hijr Ismail dulunya bagian daripada dalam Ka'bah. Yang kelima adalah Rukun Yamani. Dan yang keenam adalah
makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini bukan berarti Nabi Ibrahim dimakamkan di tempat ini. Ini adalah tapak kaki atau petilasan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengen nanya doa yang tadi itu kalau nggak hafal gimana ya? Selama kita tawaf tidak ada doa-doa khusus. Tapi kalau ibu boleh baca buku panduan itu diperbolehkan. Kalau ibu mau baca buku panduan itu diperbolehkan. Jadi Aku ibu kan mau nggak baca apapun kelihatan itu nih. boleh. Tolong nggak kelihatan nih bahasa Arabnya ini. Itu doa Oh. itu gimana itu ya? Ini dari putaran pertama. Setelah kita mengucapkan salam, Bismillah, ya Allah, wa akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Diteruskan biasanya mutawif itu menuntun bacaan dari yang ada di buku panduan. Biasanya seperti itu. Ataupun kalau Bapak Ibu tidak terdengar, saya ulangi lagi, itu boleh pakai doa apapun yang Bapak Ibu hafal. Jadi tidak diharuskan pakai doa-doa tertentu. Jadi nggak pakai bahasa Arab bisa ya? Mau pakai bahasa apapun silakan Ibu. Oh ya. Ya itu udah yang kutanyain doa yang Baik. ada di tera ini loh ada yang di tera ini kan aku nggak kelihatan tuh. Jadi kalau nggak baca itu boleh juga ya? Boleh pakai pakai doa-doa lain. Oh ya. Mau pakai doa selamat, doa sapu jagat itu boleh. Doa apapun Oh, itu diperbolehkan Ibu. ya udah makasih ya. Sama-sama. Ya udah lanjut. Nah, ini adalah faedah daripada tawaf di Baitullah. Setara mendapatkan 60 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti membebaskan seorang budak setiap langkahnya mendapat satu kebaikan dan diampuni dari satu kesalahan. Masya Allah. Jadi jangan sia-siakan saat kita tawaf di atas maupun di bawah, tapi untuk kita memakai pakaian ihram itu biasanya kita sudah masuk di pelataran Ka'bah. Kecuali nanti saat kita melaksanakan tawaf wada, kita memakai pakaian ihram itu posisinya di atas. Jadi wallahualam kita ada berapa kali dalam satu putaran, berapa langkah dalam satu putaran itu, disitulah kita mendapatkan satu kebaikan dan diampuni satu kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita melaksanakan tawaf 7 kali di Ka'bah, kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kita melaksanakan sholat sunat mutlak yang di mana rakaat pertama setelah membaca suratul Fatihah, yaitu membaca surat Al-Kafirun atau Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad ila akhir ayat. Setelah kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, kita minum air zam-zam sama-sama menghadap Ka'bah. Nah, setelah kita melaksanakan tawaf, kita menuju tempat sa'i. Ini gambaran seputar dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Itu nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Yang jalan nggak pakai sendal itu yang mana tadi ya? Jarak di antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah yaitu 400 meter. Di mana perhitungannya dari Bukit Sofa ke Marwah kita sudah terhitung 1 kali. Dari Marwah ke Sofa sudah terhitung 2 kali dan akan berakhir yang ke-7 yaitu di Bukit Marwah. Kalau berakhir di Bukit Sofa berarti itu ada yang salah.
Nah, ini bacaan di mana kita melangkahkan kaki kita menuju bukit Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw istamara fala junaha alaih ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Kalau nggak apa gimana itu? Nanti kita dituntun sama-sama, Ibu. Oh ya, enggak, aku pengen nanya, yang nggak pakai sendal atau sepatu itu yang jalan di mana ya? Aku belum paham. Gimana, Ibu? Yang nggak pakai sepatu atau sendal itu jalan kemana itu ya? Tadi aku belum Yang paham. tidak diperbolehkan maksudnya. Ya, Selama kalau Ibu diperbolehkan, Bu. oh ya, Itu khusus laki-laki. oh tuh saya salah. Kalau perempuan boleh ya? Iya. Oh, terima kasih. Sama-sama. Ini dalam pelaksanaan sa'i kita naik ke badan bukit, namun nggak perlu kita naik bukitnya karena bukitnya sendiri kan dikasih pagar ya. Terus Iya. kita berdoa menghadap Ka'bah setelah pelaksanaan sa'i. Baca takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih. Nah, ini nanti dari perjalanan sa'i kita dari Bukit Marwah ke Bukit Safa, begitupun sebaliknya kita akan melewati daripada lampu hijau. Lampu hijau sendiri kurang lebih dia punya jarak tuh 50 meter. Nah, disinilah ini disunahkan untuk laki-laki saja melakukan ramal atau lari-lari kecil. Dalam dalam pelaksanaan ramal tersebut kita baca Rabbikfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul adil akram. Nah, ini di antara pilar hijaunya ada posisinya di tengah-tengah di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah yang bisa kita lihat di layar. Ya. Nah, faedah daripada melaksanakan sa'i dari Bukit Safa ke Marwah yaitu seperti membebaskan 70 budak. Dan rukun berikutnya setelah kita melaksanakan sa'i yaitu melaksanakan tahalul. Nah, tahalul sendiri kita boleh mencukur rambut orang lain setelah kita dipotong rambutnya oleh orang yang sudah melaksanakan umroh. Nah, jadi kalau suami istri, bapaknya dipotongkan dulu oleh mutawif, nanti bapak boleh memotongkan rambut istrinya ataupun teman-temannya. Kalau janda, Ah, kalau janda apa? kalau janda kalau di sana mau ketemu lagi, mau ada niat jodoh lagi di sana, setelah umroh nikah dulu, baru di umroh kedua Janda nanti tua bisa dicukurin Bude. Janda tua loh. Masa mau cari kayak gitu? Nah, setiap helai rambut yang dicukur mendapatkan satu kebaikan dan dihapuskan satu kesalahan. Jadi biasanya kalau sudah melaksanakan umroh, itu banyak untuk khususnya bapak-bapak yang dibotakin, digunduli rambutnya. Ya kalau janda yang motong siapa? Nah, tadi kan udah dibilang temannya, Bu. Oh teman ya, maaf. Kurang dengar ini namanya udah tua nih budak. Si Ibu masak tebar pesona kok. Baik Bapak Ibu, nah ini adalah gambaran daripada multazam. Ini tempat mustajab. Nah, di sini hati-hati kalau dari mau antara multazam dengan
Hajar Aswad itu dekat juga. Biasanya doa di sini tuh banyak ramai orang yang berebut. Nah, di sini pun kita ketika beribadah jangan sampai kita menyakiti orang lain juga, walaupun itu tidak disengaja. Nah, jadi kalaupun tidak dapat meraih mutajam, kita cukup pandang dan doa arah mutajam. Insya Allah dengan keyakinan hati doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. You make me strong. Baik Bapak Ibu, saya ulangi lagi dan saya bertanya, rukun umrah yang pertama yaitu Ulangi lagi aja. Bude Sariam, rukun Ya, umrah yang pertama apa? rukun umrah Ya, yang benar. Nggak dengar itu tadi aku. dengar. Barusan HP-nya kan aku nggak bisa untuk ini. Jadi ini megang Oh HP ya nggak anak. apa-apa. Yang pertama kita berihram, yang kedua kita mikot Niat. atau berniat. Yang ketiga kita tawaf, yang keempat adalah sa'i, yang kelima tahalul, dan yang terakhir adalah tartib. Jadi bukan karena tahalul paling gampang, nanti kita ambil tahalul dulu, potong rambut dulu, baru kita ambil tawaf. Jadi harus berurutan semuanya. Yang pertama kita berihram, menggunakan kain ihram dulu, sholat sunnah, baru kita mengucapkan niat di Bir Ali, kita mikot di Bir Ali, sampainya kita di kota Mekah, masuk ke rukun ketiga yaitu tawaf. Setelah kita tawaf, melaksanakan sholat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, lalu melaksanakan sa'i. Rukun yang keempat itu adalah sa'i. Setelah kita melaksanakan sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah, baru kita melaksanakan tahallul. Dan semuanya harus tartib. Data acara Baik Bapak Ibu, ada yang mau dipertanyakan lagi? tak jawab atuh orang nanya dina ya. Oh punten. Ini ada recordnya. Tadi record terus nggak record lagi. Di share slide-nya di grup. Baik, nanti materi manasiknya nanti saya share di grup ya. Nah, sebelum kita pulang di hari ke-6 kita akan melaksanakan tawaf wada. Jadi tawaf perpisahan ini bagi bapak-bapak yang mau melaksanakan tawaf wada di pelataran Ka'bah itu wajib menggunakan ihram. Tapi itu karena kita tidak ada niat ihram, itu boleh pakai celana ataupun pakai kaos. Kalau bisa kaosnya kaos putih ya. Itu diperbolehkan. Kalau kita mau ambil mau niat tawaf wadanya itu di atas, itu boleh pakai batik ataupun pakai pakaian yang lainnya. Nanti tergantung sesuai kesepakatan dengan mutawif dan jamaah lainnya. Ini kita tawaf wada sama-sama ya, jangan masing-masing. Harus kompak di sana ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau dipertanyakan lagi? Oke, ini ada pertanyaan untuk umrah sunnah dilaksanakan di hari keberapa? Tanggal 6, 7, insya Allah tanggal 8. Kita akan melaksanakan umrah sunnahnya. Atau bagi Bapak Ibu yang akan membadalkan saudara-saudaranya sudah wafat ataupun yang sakit keras, itu nanti insya Allah di hari ke-8. Di hari ke-8. Tadi di hari ke-7, maaf. Kita city tour kota Makkah,
Di City Kota Makkah, baru sebelum kita pergi ke hotel, biasanya kita ambil niat di Masjid Jirona. Kita ambil mikot di Jirona nanti. Kalau saya mau umroh 2 kali diri sendiri bisa, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, ini udah selesai apa belum ini? Gantian masalahnya Secara aku. untuk materi sudah selesai. Jika kalau ada yang belum dipahami, silahkan bertanya. Sebelumnya ada yang ini, cuman ini HP-nya gantian sih. Nanti boleh japri ke saya boleh untuk bertanya silahkan. Nah, nanti untuk diulas kembali, saya nanti share di grup untuk materi manasik ini, insya Allah. Ya udah di-share aja di grup ya. Ini misalnya Baik, HP-nya baik. gantian sama anak nih kerja nanya. Oh ya nggak apa-apa, insya Allah. Boleh. Iya. 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 Nah, oke. Baik saya jawab Ibu. Jadi untuk ini kita ada perubahan jadwal, dalam arti perubahan jadwal itu kita tidak ada manasik offline nantinya. Kita akan terus berkumpul di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kita tidak melaksanakan manasik lagi. Mungkin nanti pemantapan saja saat kita di Masjid Nabawi dengan mutawifnya. Nanti kita ada manasik lagi di sana. Nanti saya arahkan mutawifnya juga untuk memberikan manasik offline-nya nanti saat kita di Madinah 1 hari sebelum kita pergi ke kota Makkah. Dan Ibu pakai pesawat pagi atau gimana Bu? Sampai Jakarta jam 7 jam 8. Jam 8-an ya. Ya. Baik. Nah, kita kumpul jam berapa di Terminal 3? Maksimal kalau saya anjurkan itu jam 10-an ya. Jadi kita kalaupun ada beberapa pertanyaan yang memang belum tersampaikan saat ini, jadi kita ada waktu sangat panjang 3 jam sebelum masuk ke imigrasi di jam 1 siang. Nah, itu bisa kita diskusi lagi nanti di bandara insya Allah. Ya. Nanti. Nah, nanti insya Allah saya sendiri akan standby lebih pagi, Bu. Insya Allah. Sama-sama. Ya udah, makasih ya, Tat. Ya, sama-sama, Ibu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup?
Ini masalahnya HP-nya mau kepake besok. Hah? Oh ya, boleh, Oh. boleh. Baik, kalau begitu saya izin tutup untuk sesi Dilanjutin umrah virtual, manasik virtual malam hari ini ya. Ya, baik, sebelum kita tutup, mari kita doa sama-sama. Semoga dalam perjalanan kita pada tanggal 5 Maret 2024 nanti, Allah berikan kita kesehatan, kelancaran, keselamatan selama perjalanan, mulai dari melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing, hingga ke Baitullah, hingga pulang kembali ke tanah air, ke rumah masing-masing, dalam keadaan sehat dan selamat, dan mendapatkan predikat umroh yang mabrur wal mabrurah, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an kusadat ashabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azima sultan, ya gadimal ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasirul jud, ya wasil otai, ya khafiyal lutfi, ya jamil sungi, ya halimah la ya'jal salli ya rabbil sayyidina Muhammadin wa ala ali wa dona sahabat ajmain. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka rikon anta lam tazal zalika ahlan. Ya muyassir kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqayya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli mahib. Yasir alaina kull asir fataysiru asiri alaika yasir. Allahumma la ya mahtaju ilal bayan wa tafsir, hajatuna ilaikal kasir wa anta alimu biha wa khabir wa anta alimu biha wa basir. Allahumma ini akhafu minka wa akhafu mimma yakhafu minka wa akhafu mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi ma yakhafu najina mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi Muhammadin ukhrusna bi ainika allati la tanam bika nafikal ladzi la yuram. Warhamna biqadratika wa antasikauna warjauna. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lajatin abada ada khalqi wa ridha nafsi wa jinatan arsy wa midada kalimati. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan ila maghfiratan ba'da al maut wa afwan indal hisab wa amana min al adab warzuqna nadhara ila al karim wa sallallahu alaihi Muhammad nabi ummi wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan itu dari saya, kebenaran itu datangnya dari Allah. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sampai jumpa. Tunggu materinya. Nah, minta maaf ya.